Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat keren. Tapi ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang. Seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan. Itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silakan makanan hidanganmu. Coklat beku? Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Kelihatan dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang sudah dilelehkan. Aku bisa membuat apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan, baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Gigiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafelku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Tangan tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu? Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Wafel beku bodohku, ayo hancurkan. Oh ya. Oh my God. Oke, mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa aku gigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Oke. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk 2 orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa meletakkannya? Hore, jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin, bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, aku akan menjilatnya. Dan rasanya enak. Ini seperti es krim. Aku beruntung. Marshmallow-nya lembut dan manis dan coklatnya. Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cangkirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tanganku tidak akan merasakan apapun. Bagus. Oh, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Oh. Kenapa kamu yang pertama? Haruskah kita pergi bersama? 3, 2, 1. Nih, hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu, apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo kita coba. Oh iya. Oh tidak, mulutku terbakar. Awas, aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelehkan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Enak sekali. Ups, sepertinya aku lupa sopan santun. Hei, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat, aku menang. Hadapilah apa yang aku dapat. Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Oke. Baiklah, apa yang kamu punya?
Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Permen lollipopnya menempel di lidaku. Aduh, sakit. Oh, aku tahu bagaimana cara mengolok-oloknya. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, apa yang harus aku lakukan? Tahan. Oh, aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. Dasar lelucon bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipopku. Bagaimana? Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rasa sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hei, kamu mau ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak, aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lezat. Sudah waktunya untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar ku bantu. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget beku. Ini seperti batu, tidak bisa digigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya setrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nuggetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu. Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza, tapi itu beku. Itulah yang aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Aduh, gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Aku punya ide. Biar ku bantu sedikit. Itu dia. Gigit dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus, terima kasih. Oh, aku pikir aku berlebihan. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh. Aku tahu aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini. Jadi, para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary.
Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Koki telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jelly Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Kamu jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba.
Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Oh, aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim! Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle lahiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat Earth Rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya.